Oke, kita akan belajar kali ini membuat desain jaringan LAN atau Local Area Network. Bagaimana menghubungkan beberapa komputer yang terkoneksi menggunakan hub atau switch. Dan untuk simulasi atau desain, kita akan menggunakan program yang sudah kita perkenalkan di awal, yaitu kita akan menggunakan program GNS 3 ya. Ya ini ya. Ya. Kalian kalau misalkan belum memiliki software ini, dan harusnya sudah memiliki ya, karena sudah diperkenalkan di pertemuan-pertemuan awal. Ada beberapa, kalau tidak salah ada tiga ya, tools yang kemarin diperkenalkan untuk membuat jaringan LAN secara virtual atau simulasi. Yaitu pertama software yang ini GNS 3, kemudian ada juga Cisco packet tracker, dan ya ada beberapa ya. Tapi kemudian untuk kali ini kita akan menggunakan software yang GNS 3 ini. Oke, pertama-tama kalian tentu harus mendownload atau menginstal. Kalau misalkan punya versi Windows, di sini sudah tersedia ini. Kebetulan mendukung versi Windows, kemudian Mac, dan juga Linux. Nah, bisa juga kalian mencarinya di Google kalau misalkan tidak menghafalkan linknya ini. Ya, karena kalau di sini kita harus terdaftar dulu. Oke, kalau misalkan mau download ya cari saja GNS 3 download. Oke, itu langsung di hasil pencarian itu kita ditampilkan link ke situs yang berkaitan. Kemudian ada beberapa alternatif untuk mendownloadnya. Ya, seperti ini juga bisa. Ya, tapi kalau misalkan lebih singkatnya ya ke situs resminya ya, jangan sampai kemudian ke situs-situs yang ada malware-nya. Oke, setelah itu kalian harus install, dan itu cukup memakan waktu ya, jadi harus bersabar untuk menginstalnya. Oke, selanjutnya kalau sudah diinstal dan dijalankan, seperti ini tampilannya. Atau kita close dulu. Nah, kalau sudah diinstal itu kurang lebih ada shortcut di sini, tinggal dijalankan. Shortcutnya seperti ini. Oke, nah ini sudah jalan. Oke, setelah itu kita akan membuat jaringan LAN secara simulasi atau virtual. Ya, nah di sini pada saat kita membuat jaringan pertama atau simulasi itu ditampilkan sebagai new project. Tadi menunya ada di sini ya, file, new, blank project. Oke. Nah, sekarang tinggal sesuaikan di mana mau disimpan dari projectnya. Nah, di sini kita pilih lokasi default saja. Nah, selanjutnya kita beri nama. Sekarang LAN test. Oke. Nah, setelah itu oke. Nah, sekarang kita berada di tampilan project pertama dengan GNS 3 ini. Oke. Nah, sekarang diperhatikan di menu-menu yang ada. Di sini ada di bagian atas cukup jelas ya. Kita sudah terbiasa dengan menu seperti ini. Di sini untuk buat projectnya. Kemudian di sini kalau misalkan kita sudah membuat project, kita ingin menampilkan kembali, dan seterusnya. Ini menu untuk menjalankan. Dan kemudian di samping kiri situ ada menu dari gambar simbol-simbol atau
komponen dari jaringan yang akan kita pakai. Nah, di sini ada misalkan hub, kemudian ada Ethernet, ini juga akan kita pakai nanti. Kita perkenalkan dulu menunya, kemudian untuk simulasi komputernya, kita akan menggunakan virtual PC-nya, kemudian ya ini seperti device-nya, tapi ini tidak kita pakai untuk uji coba pertama ini. Nah, secara lengkap sebetulnya ada di sini. Ya, kita bisa melihat keseluruhannya ada di sini. Ada TN switch-nya, ada hub yang switch lagi, dan ada VVCS. Oke. Nah, sebelumnya kalau yang belum pernah melihat switch atau hub, nah itu komponen yang mungkin ada di kampus ya, di lab itu nggak kelihatan, tapi bisa juga menampilkan seperti apa sih switch hub itu. Ya, bisa melihat tampilannya. Ya, di sini ada nanti switch hub 8 port, ada 16 port, kemudian ada 24 port. Nah, coba kita ke yang 8 port. Nah, ini tampilannya kurang lebih. Nah, di sini ada port jaringan untuk koneksi LAN. Oke, kita misalkan ke sini. Ya, jadi kabel UTP yang kita sudah kabel dengan koneksi RJ45 yang sudah kita pasang, itu kita masukkan sini. Ya, sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. Nah, berarti kita bisa menghubungkan 8 komputer ke sini. 8 RJ45, terserah nanti koneksinya ke komputer atau koneksinya ke hub yang lain atau ke switch yang lain, atau bahkan konektornya bisa ke access point untuk membagi koneksi jaringan atau koneksi internet misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau PVC ini itu ya ibaratnya seperti host atau komputer yang dikoneksikan ke hub atau switch. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menghubungkan dua komputer menggunakan Ethernet switch ini. Pertama kita pilih ini, bisa di sini juga. Kita pilih ini, kemudian pilih yang ini. Oke, ini sebagai PC pertama ya. Boleh kita ganti namanya dengan PC pertama atau nama lain. Misalkan misalnya ganti komputer type 1. Oke, selanjutnya kita beli lagi ke type MM. Sudah sesuai kan? Pakai spasi ya. Satu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dua komputer ini menggunakan komponen Ethernet switch. Oke. Oke, nah cara menghubungkan ibaratnya kita sudah menyiapkan kabelnya. Nah, di sini ada simbol untuk koneksi. Kita menghubungkan komputer yang ini. Nah, sekarang kalau kita punya komputer, tentu ada Ethernetnya. Sama dengan menggunakan kabel LAN di komputer atau di laptop. Di laptop kita itu ada koneksi Ethernet. Tinggal klik, kemudian tarik ke sini.
Nah, di sini ada 8 Ethernet atau koneksi Ethernetnya di switch yang tadi, seperti gambar di sini ya. Ini ada 8. Ini ekuivalen dengan gambar seperti ini. Misalkan ini nomor 0, 1, 2, 3 sampai ini yang ke-7. Nah, misalnya kita pakai port yang ke 0. Oke. Nah, selanjutnya ini juga dihubungkan sama di Ethernet 0, kemudian hubungan ke sini. Nah, tentu ini sudah tidak bisa terpakai lagi karena sudah dipakai yang ini, berarti kita pindah ke yang kedua. Ya boleh juga yang lain. Nah, kita pakai urut saja. Oke, sudah. Nah, sudah seperti itu. Nah, sekarang kita coba konfigurasi IP address masing-masing dari komputer ini. Oke, nah ini merupakan bagian yang penting. Nah, ibaratnya kalau misalkan kalian sudah punya switch, sudah punya komputer, seterusnya, kemudian sudah memasang kabelnya, itu tidak otomatis komputer ini bisa connect ke sini. Ya, kita harus melakukan konfigurasi IP address. Nah, ingat kembali topik IP address yang sudah kita jelaskan sebelumnya, pembagian kelas, ya, untuk bisa menghubungkan satu PC ke PC yang lain, maka kedua PC atau komputer itu harus memiliki IP address dengan kelas yang sama, ya, atau istilahnya network yang alamat network yang sama dan alamat host yang berbeda, nomor host yang berbeda untuk versi IP address keempat. Oke, caranya kita konfigurasi yang ini dulu. Oke, coba kita masuk ke konsol. Oke, kita harus start dulu ya. Jadi yang ini start. Oke, ini sudah berjalan semuanya. Sekarang kita tinggal klik kanan dan pilih solve. Oke, nah sekarang kita ada di konsol dari komputer multimedia 01. Nah, sekarang kita memberikan IP address. Kalau kita lihat di sini, kita beri IP address dengan perintah IP, kemudian kita beri nama IP address 192.168.1. Misalnya saya kasih ini alamat 100. Kemudian per 24. Oke, ini berhasil. Jadi IP address-nya 192.168.1.100 dengan subnetnya 255.255.255.0, itu sama dengan 24. Oke, kita ini PC MM1. Nah, sekarang kita kasih label di sini supaya kita mengenali IP address-nya. Jadi add node. Kemudian IP-nya kita kasih catatan. Ini IP 192.168.1.100.24. Oke, nah node ini itu tidak berpengaruh pada konfigurasi ya. Ini hanya untuk membantu kita mengingat bahwa yang setting IP address dari komputer ini itu dengan menggunakan IP address ini. Oke, sekarang kita ke komputer 2. Solve. Oke, kita sekarang ada di komputer multimedia 2. Nah, sekarang kita tahu IP address dari komputer MM1. Coba kita ping, maka harusnya 192.168.1.100. Nah, kita saat ini belum melakukan konfigurasi di Ethernet di komputer komputer MM02. Sehingga kita bisa katakan IP address-nya belum ada ya. Nah, sementara kita sudah melakukan konfigurasi di MM1. Nah, sekarang coba kita akses jaringan dari MM02 ini ke di MM01. Oke, kita akses, kita ping. Nah, kita dapatkan bahwa request-nya time off.
atau tidak ada koneksi. Jadi dari komputer 2 ini itu belum tidak bisa menghubungi komputer MM1 01. Padahal sudah terhubung, kabelnya sudah terhubung ke switch, switchnya juga ini sudah terhubung ke komputer MM01. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena kita belum melakukan konfigurasi IP address secara benar di MM02. Nah, untuk itu kita harus melakukan konfigurasi. Caranya sama seperti tadi. IP 192.168.1. Nah, ini alamat networknya. Alamat network ini disamakan dengan MM01. 192.168.1. Berarti juga 1. Oke, selanjutnya host. Ini alamat hostnya. Di komputer MM01, hostnya 100. Nah, di aturan pemberian IP address, alamat host itu harus berbeda. Itu ini kelas C ya. Kelas C. Ya, kelas C ini harus sama. Ya, jadi networknya itu harus sama, itu 3. Nah, ini harus sama. Kemudian hostnya harus berbeda. Nah, karena ini 100, kita bisa mengambil angka yang selain 100. Misalnya kita ambil angka 120. Oke. Oke, ini kita tidak memberikan, perhatikan tadi perbedaan. Nah, ini otomatis ditambahkan karena ini adalah kelas C. Kalau misalkan tadi kita memberikan ini dengan memberikan /24 itu sehingga ada angka seperti ini. Oke, dari sini kita tidak memberikan dan otomatis ditafsirkan sama karena ini adalah kelas C. Oke, nanti kita lihat lebih jauh itu. Coba misalnya kita ping sekali lagi karena ini kita sudah memberikan IP address. Kita ping. Nah, ini adalah IP address di sini. Bukan, ini adalah IP address 100 ini. Kita ping. Oke. Nah, sekarang itu sudah connect. Dan ini adalah reply-nya 8 bytes. 84 bytes. Oh, ya, ini ya, berarti sudah terkoneksi. Bandingkan tadi. Ini belum terkoneksi. Ini timeout. Oh, di time request-nya jelas ya. Sudah terkoneksi. Oke. Coba misalkan kita konfigurasi dengan networknya berbeda. Oke. Nah, kalau tadi kita memberikan alamat IP address seperti ini, 120 itu berbeda. Misalkan ini kan hostnya 1. Nah, sekarang kita tetap 1, tapi ini kita ganti menjadi 167. Oke. Oke, sudah berganti. Ya, sekarang kita ping. Nah, ini tidak ketemu. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan hostnya, penamaan hostnya itu sudah benar, tapi kemudian networknya berbeda. Ini 192.168.1. Kemudian ini kita memberikan networknya 192.168.1167 ya, bukan 168. Itu jadi berbeda. Oke, nah, seperti itu. Oke, jadi tidak ada koneksi, no gateway on. Oke, ini kita kasih ini dulu. Dan IP-nya ini sekarang adalah 192.167.1.120/4. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka tidak bisa ada komunikasi atau komputer ini tidak bisa menghubungi komputer 1. Demikian juga dari komputer 1, kalau kita ingin menghubungi ini, itu tidak bisa. Coba kita tes ping 192.167.1.120. Ya, tidak bisa ya, karena alamat networknya berbeda.
Oke, jika kita misalkan ganti ini, kita sesuaikan networknya ini ya, 68 kita ganti menjadi 67. Ya, kita ganti IP jadi 67. Oke. Oke, sudah berganti. Nah, sekarang kita ping komputer MM02. Nah, itu sudah terkoneksi. Ya, kenapa? Karena ini tadi kita ganti menjadi 167. Sehingga koneksinya ada. Oke. Nah, sekarang kita tadi memberinya IP, perhatikan IP-nya ini di /24. Bagaimana kalau misalkan ini saya ganti 16 ya. Oke, kita memberikan IP address yang seperti ini, tetap seperti ini, dia bisa connect ya. Oke, misalnya di sini saya ping 1 bisa ya. Ya, jadi saya di komputer 2, saya ping komputer 1. 167 100. Nggak bisa. Nah, sekarang saya ganti IP ini. Nah, saya ganti IP-nya. IP ini satu sama. Ini sama ya. Nah, bedanya saya beri slash-nya itu dengan 16. Nah, maka perhatikan, kalau saya beri slash 16, berarti ini hanya 255 ini 00. Nah, kalau slash 24 tadi itu 255 0. 0-nya cuma satu bagian. Oke, berarti ini 16. Oke. Nah, coba saya ping lagi. Ya, masih reply ya. Coba kita ganti dengan IP yang berbeda. Misalnya IP 10.10.1.20/16. Oke, kemudian yang kedua ini tadi ini kemudian komputer 1 IP 10.10.1 /16. Ini /24.
Oke, coba kita ping dari komputer 1 berarti ping komputer 2 10 tuh. Ya, tetap bisa connect ya. Oke. Kita untuk memastikan kelompok IP konfigurasinya sudah benar, itu kita bisa menggunakan perhitungan manual dari pengelamatan IP. Nah, kalau misalkan untuk pengelamatan IP menggunakan kelas, itu lebih mudah ya, karena kita hanya cukup mencocokkan kelas dari IP tersebut. Tapi kalau misalkan kita melakukan pengelamatan IP tanpa mengikuti kelas, maka kita bisa menggunakan perhitungan manual juga. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan IP kalkulator. IP kalkulator ada banyak tersedia online. Oke, misalkan kita coba. Nah, yang ini. Nah, coba misalkan kita konfigurasi dengan menggunakan classless. Oke, saya menggunakan alamat IP 10.10 titik 1. Kemudian ini kelasnya saya kasih kelas 14. Oke, kita bisa mengikuti yang ini ya. Jadi addressnya minnya seperti ini. Kita bisa memakai ini 10.10.01. Net masknya yang ini, kemudian maxnya yang ini. Oke, coba kita menggunakan dua alamat ini seperti ini untuk memastikan apakah kita bisa menghubungkan dua komputer ini yang menggunakan konfigurasi ini. Oke, coba ini saya salin. Nah, ini 18. Oke. Kemudian ini juga saya salin. Aksesnya 18 ya. Oke, kemudian kita ke konsol. Yang pertama kita komputer ini, kemudian kita ganti. Oke. Oke, selanjutnya kita ke sini. Komputer 2. Oke, sekarang coba kita keliru ya. Ini harusnya di komputer pertama. Oh ya, sudah benar ya. Ini komputer pertama tadi. Oke, sekarang kita coba ping komputer kedua. Ping 10.10.63.254. Nah, ini bisa reply. Kemudian dari komputer 2, coba ping komputer 1. Ping 10.10.0.1. Nah, ini reply juga. Nah, sekarang coba kita, misalnya ini alamat maksimalnya 10.10.63.254. Jika misalkan di luas dari range ini, artinya kalau misalkan di bawah ini minimalnya, ini maksimalnya. Saya memberikan pengelamatan misalkan ini di bawah ini, berarti di bawahnya ini bisa
3, kemudian ini bisa 2. Oke, coba kita pakai ini untuk komputer 2. IP oke, kita ping komputer yang ini, komputer 1. Nah, ini bisa respon. Nah, tapi ketika misalnya kita memberi halaman ini kan tadi maksimalnya adalah 63, kemudian ini maksimalnya 4. Di atas ini, berarti di atas maksimal itu, misalkan di atasnya ini ya 64. Oke, kita salin, coba kita sini, kita beri IP yang di atas. Oke, coba kita ping. Nah, maka tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena ini sudah melampaui dari rentang pengalamatan yang ada, yang harusnya diikuti. Nah, coba kita kembalikan. Ini tadi maksimalnya 3. Ini guys, itu. Nah, selanjutnya kita sini lagi IP. Oke, kita sudah memberikan konfigurasi. Sekarang kita ping. Nah, bisa connect karena sudah kembali normal ke adresnya. Nah, sekarang di sini di komputer 1 kita ini minimalnya. Sekarang kalau minimalnya ini itu di bawahnya ini berarti ini bisa jadi ini 9 ya. Ini 9. Karena tadi ini minimal dan kita ambil di bawahnya lebih rendah lagi. Nah, coba kita ganti. Oke, sekarang coba ping alamat ini. 10.10.63.254. Maka kita tidak akan mendapatkan koneksi karena ini di luar dari batasan minimal yang alamat IP yang harus diikuti. Ya, sekarang kalau misalkan kita naikkan karena ini minimal, berarti dia boleh di sini dengan maksimalnya 63, berarti boleh di sini 45. Terus di sini boleh 234 ya, karena masih di bawahnya ini, masih di bawahnya 63, terus ini masih di bawahnya 254. 254 juga boleh. Oke, nah, sekarang kita kemudian kita ganti IP komputer 1, ikuti yang itu. Ini ikuti ini. Nah, sekarang berhasil. Nah, sekarang kita ping kembali yang ini 10.10.63.254. Nah, sekarang bisa connect. Nah, seperti itu. Jadi cara paling simple sebetulnya jika kita ingin melakukan konfigurasi IP address tanpa harus terikat dengan kelas-kelas pengalamatan. Ya, kalau misalkan kita tidak mau mengikuti seperti itu, nah, kita bisa menggunakan classless dengan menggunakan kalkulator yang tersedia banyak online. Ada juga versi desktop kalau ingin punya versi desktop atau versi mobile Android. Oke, seperti itu. Berarti kita tinggal melihat. Jadi berapa komputer yang bisa dihubungkan dengan menggunakan IP address ini? Yaitu ada banyak komputer yang bisa dihubungkan. Jadi mulai dari yang terendah 1, 2, 3, 4 sampai 254. Jadi nanti berubah menjadi 1, kemudian kembali lagi 1, 2 sampai 254, kemudian berubah menjadi 3 lagi dan seterusnya. Ada sangat banyak yang bisa dihubungkan. Nah, misalnya kalau kita ingin ganti, misalkan saya ingin menggunakan alamat IP address seperti ini, 100 atau seperti ini 99 100 1 102. Nah, di max-nya seperti ini, mari kita mendapatkan hostminnya ini, kemudian max-nya. Nah, oke, saya pikir jelas ya penggunaan IP kalkulator jika tidak ingin repot untuk menghitung secara manual. Nah, selanjutnya adalah menambahkan jumlah host.
Oke, ini ada 2. Sekarang saya tambahkan komputer ketiga. Oke, ini saya di komputer M03. Nah, selanjutnya saya kan ini internet, kemudian sini ke internet. Nah, salah tidak terlalu ya. Oke, selanjutnya ini kita run. Setelah itu saya konfigurasi. Ini saya kasih alamat 10 titik. Saya ganti menjadi di sini 22, di sini 111. Nah, maka ini masuk dalam res ini harusnya sudah terhubung juga. Oke, saya tinggal copy konsol. IP maka kalau saya ping komputer yang 2 ini 10.63.254. Nah, ini bisa connect. Kemudian saya ping lagi komputer 1 IP-nya. Nah, ini ya. Nah, sekarang ping komputer 1 ping 10.45.234. Nah, ini bisa juga terhubung. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan IP address ini untuk kemudian kita lakukan koneksi lebih jauh. Oke, demikian topik untuk membuat jaringan LAN sederhana dengan 3 komputer. Tentu saja kita bisa menambahkan sebanyak 8 menggunakan satu switch ini. Berikutnya nanti kita akan menggunakan atau bagaimana membuat jaringan yang lebih banyak lagi, menggunakan lebih banyak lagi komputer secara virtual menggunakan switch. Oke. Nah, terakhir kemudian untuk memperkaya referensi, silahkan kalau misalkan belum mahir menggunakan GNS3 ini, mencari referensi penggunaan atau tutorial yang ada banyak tersedia di YouTube. Ya, misalkan yang ini ada simulator. Nah, sekarang bisa juga cari GNS3 tutorial. Nah, ini misalnya Windows 10. Nah, ini ada banyak sekali. Ini ada referensinya, bahkan ada yang sudah kompleks. Oke, demikian topik kali ini dan selamat belajar.